Jumpa lagi di Back to BDM, sahabat semua. Hari ini saya kedatangan tamu yang menurut saya menarik ya, menarik. Dan saya juga akan lihat bagaimana transformasi dari tamu saya. Dan tentunya teman-teman juga sudah tahu siapa tamu saya kali ini. Orang yang pernah menjadi Mojang Priangan, ya, lalu kemudian menjadi putri pariwisata, tapi kemudian terjun ke dunia politik. Ya, itu adalah sesuatu transformasi yang bagi saya cukup menarik. Saya akan ngobrol tentang bagaimana 10 tahun memimpin Tangerang Selatan dan kemudian bagaimana mimpi-mimpi berikutnya. Tamu saya itu adalah Airin Rahmidiani. Mbak Airin, gimana kabar? Ya, baik, alhamdulillah Pak Mas Budiman. Alhamdulillah. Susah sekali ngubungin Mbak Airin sekarang ya? Masa sih? Saya aktivis mengamati WA Group aja. Aktivis mengamati WA Group. Saya mencoba meminta janji untuk ngobrol dengan Mbak Airin juga baru sekarang setelah Lebaran katanya kan. Gitu. Izin. Kemarin banyak silaturahmi dan urus anak. Urus anak. Mbak Airin, saya mau tahu nih, dulu itu ceritanya Mbak Airin sampai terjun ke Paskibra dan kemudian menjadi Mojang Priangan itu gimana ceritanya sebetulnya? Saya senang aktivitas, saya senang berorganisasi. SD dulu pramuka, kan kita diwajibin dulu pramuka. Pas SMP juga saya aktif di pramuka. Jadi suatu sama teman-teman pengen gimana caranya kita dapat apa yang lencana yang kecil-kecil siaga model gitu ya. Iya betul. Terus sudah gitu pas masuk SMA, saya ingin ada sesuatu yang baru karena pramuka kan dari SD dan SMP. Saya terkesan dengan cerita kakak sepupu saya yang sebelumnya pernah aktif di Paskibra Kodia Bandung. Kayaknya menyenangkan dengan ceritanya, namanya anak kecil. Mungkin di anak-anak SMA yang baru masuk dengar cerita kakak sepupu, makanya saya ikut dan alhamdulillah saya banyak hal yang bisa saya dapat di sana. Nah, kalau ikut Mojang lebih kepada hal pada saat saya kuliah, saya masuk ke Fakultas Hukum Unpar, Parahyangan. Saya aktif di organisasi Senat juga pada saat itu di Fakultas Hukum Unpar dan ada teman kawan sahabat saya yang sebelumnya ikut di Mojang. Jajaka, terus ngajak, terus saya berpikir bahwa saya juga pengen banyak temen di luar di Fakultas Hukum Unpar. Akhirnya saya coba-coba ikut, alhamdulillah terpilih di tingkat kota Bandung pada saat itu dan mewakili kota Bandung di tingkat provinsi Jawa Barat. Nah, pas Jawa Barat itu selesai semua, kita ada penugasan, terus udah gitu juga kita kan sebagai duta pariwisata. Karena bagi saya kalau kita ikut kontestasi kan nggak cuman kalau dilihat fisik aja belum tentu saya menang gitu kan, Pak Mas Budiman. Jadi akhirnya saya ikut. Kenapa tertarik? Karena pada saat itu teman menyampaikan yang dilihat nggak cuman fisik aja, tapi juga pengetahuan kita dan juga akan ada banyak pengalaman. Nah ini yang menarik buat saya sehingga ikut di Mojang Parahyangan Bandung maupun juga Jawa Barat. Jadi motifnya lebih ke cari pengalaman ya? Pengalaman sama teman. Dari teman? Pengalaman sama teman, iya. Pengalaman sama teman. Dan dapat itu pengalaman dan kemudian alhamdulillah dapat. Alhamdulillah dari Paskibra yang sangat-sangat kaku. Sangat kaku, disiplin dan kita baris berbaris kan kerjanya baris berbaris gitu kan. Terus masuk ke dunia Mojang Jajaka yang kita harus luwes menyampaikan tentang pariwisata Provinsi Jawa Barat pada saat itu dan kemampuan kita pun juga untuk mengenalkan pariwisata di Jawa Barat. Nah, karena step itu selesai semuanya, biasanya ada tahapan pemilihan Putri Indonesia. Di situ saya ikut. Itu lebih kepada hal gini. Saya pernah ikut ikut seleksi untuk Paskibraka hanya sampai tingkat provinsi saja. Pada saat saya ditawarkan untuk ikut pemilihan Putri Indonesia mewakili Jawa Barat, saya tertarik gitu karena saya berkeinginan gimana nih pengalaman sama temen yang kemarin cuma tingkat Provinsi Jawa Barat, kalau ikut Putri Indonesia kan sampai dengan tingkat nasional. Jadi bisa kenal dari Aceh sampai dengan Papua dan alhamdulillah itu juga dapat. 97 ya? 95 ya? Alia. Di putrinya? Putri Indonesia, iya. Tapi 96 kan? Kalau 95 itu Mojangnya. Mojang Priangan? Iya. Saya baru semester 2 kalau nggak salah waktu semester itu. 2 di Fakultas Hukum Unes Parahyangan ya? Iya. Oke. Terus kemudian dari situ kemudian ceritanya sampai kemudian terjun ke politik. Itu beda cerita. Gimana ceritanya? Jadi beda cerita dia ceritanya pada saat kakak ipar saya Bu Atut ikut terjun dalam pilkada gubernur 2006 itu kan pertama kali dipilih langsung oleh masyarakat dan kami keluarga sangat mensupport beliau untuk ikut dalam kontestasi pilgub waktu itu dan saya ditugaskan dan juga saya mensupport untuk wilayah Tangerang Raya di Provinsi Banten. Jadi kakak saya yang lain di wilayah luar Tangerang Raya, saya di bagian Tangerang Raya. Nah pada saat saya keliling silaturahmi dengan masyarakat dan alhamdulillah pada saat itu Bu Atut menang
sebagai sebagai gubernur, saya silaturahminya nggak putus. Jadi mungkin karena saya senang silaturahmi, jadi selesai Buatot jadi gubernur pun juga pada saat masyarakat tokoh mengundang saya ikut hadir di sana. Makanya dan pada saat ada pemilihan bupati, pemilihan wali kota, saya diminta untuk ikut dalam pilkada. Dan pada saat itu saya merasa bahwa kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Dan ini menjadi tantangan buat saya, dan saya merasa bahwa manakala kita masuk ke dalam sebuah sistem, karena kan pilkada itu kan masuk ke dalam sebuah birokrasi itu kan masuk melalui pilkada masuk, kita bisa masuk ke dalam sebuah sistem dan kita akan punya kewenangan secara undang-undang. Dan kalau kita punya kewenangan, maka kita bisa membuat kebijakan-kebijakan. Jadi kalau dulu saya sifatnya silaturahmi, saya sampaikan ke Buatut, tapi kalau misalnya atau ke siapapun yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, kalau kita sebagai kepala daerah kan kita bisa menentukan A, B, C, D, E dan sesuai aturan dan ketentuan. Tapi gini, itu kan dunia yang sebetulnya agak berbeda ya. Dunia dulu Airin di mana di waktu mahasiswa menjadi putri yang dikenal dengan apa seperti itu, lalu kemudian berubah di panggung kampanye yang harus berorasi, harus melakukan penggalangan massa. Itu apa yang dipersiapkan oleh Airin pada waktu itu? Sebetulnya kalau putri lebih kepada hal cuman pengen tahu aja sih gitu kan. Jadi malah saya lebih ke di SMA aktif OSIS. Iya, terus kuliah juga aktivis di Senat. Tahun 98 ikut-ikutan juga saya gitu kan. Jadi intinya bahwa sesuatu yang bagi saya adalah organisasi suatu pengalaman. Jadi pada saat saya terjun di dalam dunia politik, saya bisa bersilaturahmi dan kita berorasi, berkampanye, menyampaikan, rasanya ada dunia yang tidak jauh berbeda dengan dunia kampus. Sebetulnya karena kalau Putri Indonesia malah ada cerita yang lucu, yang menarik. Jadi pada saat mau final kan kita harus catwalk di depan semua kan stage, karena saya masuk 10 besar waktu itu. Jadi semuanya kita harus tampil pakai baju dan yang lainnya. Pakai high heel. Iya, saya malah diajarin sama teman-teman finalis yang lain karena saya jalannya ya baris berbaris paskibra. Itu sesuatu yang mungkin teman-teman di sini ada yang seangkatan sama saya juga tahu persis seperti apa saya waktu di Putri Indonesia gitu. Sebetulnya saya lebih ke hal pengen tahu sih gimana kalau lomba di tingkat nasional. Terus berjalan di catwalk dengan gaya paskibra, terus apa yang terjadi? Ya begitu aja. Dia pakai high heel. Iya. Itu pertama kalinya pakai high heel ketika di sana. Waktu Mojang itu pertama kali buat saya. Jadi enak? Enak dienakin aja Pak. Masuk ya waktu itu. Ya pokoknya banyak pengalaman lah. Jadi menurut saya bagi anak-anak sekarang generasi, terutama kepada anak saya juga mencoba tapi sesuatu yang positif, karena kalau kita cuman sekolah aja, kita cuman kuliah aja, nggak berorganisasi, padahal hidup setelah kita kuliah itu kan banyak hal yang ternyata lebih banyak manfaatnya kalau kita berorganisasi, di pengalaman berorganisasi. Ini yang saya rasakan. Airin hari ini pun juga akibat dari pengalaman saya aktif berorganisasi dan juga baik di tingkat sekolah maupun kuliah, dan pada saat jadi Paskibra selesai juga saya aktif di organisasi Purna Paskibraka, dan pada saat di kuliahan pun juga aktif di organisasi Senat, dan banyak hal yang itu sangat manfaat. Dan saya pernah juga ikut jadi pengurus PMI kan, jadi PMI. Itu juga saling kita isi dan membentuk kita menjadi hari ini. Memang dari dulu memang hobinya berorganisasi ya? Iya, alhamdulillahnya tuh saya seneng gitu. Alhamdulillahnya juga saya kalau lihat flashback ke belakang, alhamdulillah saya walaupun mungkin pada saat saya ikut Paskibra teman-teman banyak ngapain sih naikin turunin bendera, upacara panas-panasan segala macam gitu kan. Tapi pada saat kita seneng dengan organisasi, passion kita di situ, maka kita akan menyenangi itu gitu. Jadi ya pengalaman saya apapun adik-adik sekarang, anak-anak sekarang ya apa yang kamu suka lakukan dan di dalam hal yang positif. Jangan mencoba yang nggak boleh gitu kan, tapi mencoba sesuatu yang memang akan bermanfaat untuk kita pada saat nanti. Oke, jadi kalau katakan terjun ke politik khususnya di pilkada di Tangerang, itu lebih karena faktor Buatut. Salah satunya pastinya. Karena saya kan tim sukses, bertemu dengan masyarakat sehingga orang mengenal saya. Kalau saya mungkin tidak ikut terjun pada saat itu kontestasi pemenangan, saya nggak akan pernah tahu dunia politik pilkada seperti apa. Nah, karena pengalaman saya menjadi tim sukses dan saya ketemu dengan banyak tokoh masyarakat, dan alhamdulillah partai pada saat itu pun juga memberikan dukungan sehingga kita bisa ikut dalam kontestasi pilkada. Jadi salah satunya itu. Mungkin kalau saya hanya diam saja, mungkin belum tentu saya bisa menyukai dunia
pilkada ya, karena kan pilkada itu kan nggak cuman kepengen aja, karena bisa menang bisa kalah, dan sesuatu hal yang harus banyak parameternya. Tapi pertimbangan Mbak Airin sendiri kemudian ingin terjun ke politik sebetulnya apa, semata-mata karena faktor dorongan dari Bu Atut atau memang Kita sendiri. Jadi pengalaman kalau kita kepengen maka pasti akan tercapai. Usaha ikhtiarnya akan lebih daripada kita disuruh. Ini pengalaman saya, Jadi pada saat kita memang ada yang mendorong, tokoh masyarakat mendorong, terus misalnya orang itu akan senang loh, Mas Budiman. Pada saat kita kedengaran nih mau nyalon apa, banyak orang-orang yang mendorong kita, tapi kan nggak selamanya bahwa dorongan itu akan memberikan hal yang positif. Harus dikembalikan ke diri kita sendiri. Kita mau nggak sih ikut di situ? Apakah kita mampu menjalankan itu semuanya? Nah, ini harus dimulai dari diri kita. Saya merasakan betul, manakala itu dimulai dari diri kita dan kita niatkannya ibadah, harus lurus niatnya, maka setiap masalah, setiap persoalan pasti akan ada bantuan dan akan ada solusinya. Ini pengalaman saya 10 tahun pada saat saya ingin ikut dalam kontestasi Pilkada Tangsel, karena dorongan tokoh, dorongan masyarakat, tetapi pada saat kita menjalaninya dan sambil doa tentunya ya Mas Budiman, karena kita selalu berharap Allah Tuhan menempatkan atau memberikan amanah apapun di saat, waktu dan tempat yang tepat, ternyata itu memudahkan kita dalam bekerja. tapi banyak juga ya orang yang mengatakan bahwa politik itu kotor, ya politik itu ya Machiavelli lah, menghalalkan segala cara gitu loh. Dan seorang Airin yang kolega Airin menyebut culun gitu, tiba-tiba mau terjun ke politik. Itu ada dorongan karena saya kunjungan ke masyarakat. Jadi suka, Bu Airin titip ya sama Bu Atut, misalnya sebagai Gubernur Banten, tolong ini Bu Airin ini ya, ini. Tapi pada saat kita masuk ke dalam kekuasaan, dalam arti secara undang-undang kita akan punya kewenangan, maka kita bisa buat kebijakan. Ini kayak saya sekarang, saya udah nggak pegang lagi kan kewenangan, karena saya bukan wali kota lagi. Warga Tangsel misalnya bicara, Bu Airin tolong ini dong ini nih, saya paling bisa hanya menyampaikan kepada wali kota. Tapi pada saat saya sebagai wali kota, saya bisa membuat kebijakan itu tentu sesuai dengan aturan. Bedanya itu aja. Bedanya itu aja. Bedanya nah, itu. Oke. Jadi ketika pertama kali terjun di pilkada itu di Tangsel ya? Kabupaten dulu. Kabupaten saya belum berhasil. Nah, di situ saya merasakan. Jadi pada saat saya mengumpul dan masyarakat banyak menaruh harapan, tapi karena saya nggak punya kewenangan, paling saya cuma nyampein ke bupati, saya nyampein ke gubernur yang lainnya. Tapi pada saat saya, alhamdulillah, mayoritas masyarakat Tangerang Selatan memilih saya, maka disitulah saya punya kewenangan. Beda banget itu. Pelajaran apa ketika turun di pilkada kabupaten kemudian kalah? Ya, itu apa yang refleksi dari Airin apa? Yang pasti Allah Tuhan memberikan kita amanah di saat dan waktu yang tepat. Saya percaya betul. Waktu itu saya pencalonan sebagai wakil bupati mendampingi Pak Jajuli. Mungkin bukan saatnya yang tepat, Allah kasih amanah tersebut. Nah, pada saat saya maju sebagai wali kota, ternyata itulah saat yang tepat gitu. Karena ya wali kota dengan wakil pasti berbeda. Walaupun ya harus ada ya saling lah, namanya saling juga semuanya saling. Ya. Tapi saya merasa bahwa ada perjalanan hidup saya yang saya meyakini dengan segala ujian saya ini, karena di saat yang tepat, jadi Allah menyelesaikan semuanya itu dengan jalan yang lebih mudah. Ini yang saya melihat refleksi dari pada saat kalau kita belum berhasil, bukan hanya pilkada saja. Dalam hidup kan pasti ada berhasil, ada yang sesuai dengan harapan, ada yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi saya sangat meyakini betul, pasti di saat dan waktu yang tepat. Jadi ketika di kabupaten belum berhasil, memang itu adalah kehendak ilahi ya, kehendak Allah yang belum berhasil dan kemudian sukses di Tangerang Selatan. Ya, karena saya meyakini di ajaran agama kami bahwa kekuasaan itu milik Allah. Allah sudah menentukan sebetulnya siapa yang akan berkuasa di dunia ini. Tinggal kita mah ikhtiar aja gitu ibaratnya. Kalau boleh tahu, banyak orang mengatakan cukup banyak ya kos dikeluarkan untuk kampanye sampai kepada pilkada. Mbak Ida, berapa banyak yang biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan seat di partai politik dan kemudian untuk kampanye di Tangsel? Tergantung ya, karena saya mengalami betul pada saat saya pilkada pertama kali di Tangerang Selatan tahun 2011 dan dengan saya pada saat tahun 2016 ada banyak berbeda. Mungkin karena saya incumbent pada saat itu, tetapi ada banyak hal juga yang nggak semuanya juga menggunakan uang. Saya percaya itu, Iya, berpolitik kita perlu uang, tapi nggak selamanya juga kita menggunakan uang. Itu pengalaman saya. Besar nggak sih biayanya? Relatif tergantung dari apa yang kita keluarkan dan apa manfaatnya. Tapi satu, Mas, pengalaman saya, manakala kita mengeluarkan uang dalam pilkada, niatkan ibadah. Jangan berpikir itu nanti akan kembali, karena kalau itu nanti jadinya stres.
Karena jadi stres. Tapi banyak pengamat yang bilang bahwa biayanya mahal banget untuk dengan sistem politik seperti sekarang. Iya, tergantung kalau dibanding sama teman-teman, kan saya sering berdiskusi dengan teman-teman di beberapa daerah. Ada yang memang besar, ada yang memang yang enggak juga, mereka bisa jalan gitu. Saya percaya dengan ucapan teman-teman ya, karena kan belajar dari pengalaman saya juga. Karena ada kalanya kita mengeluarkan uang juga tidak berhasil, tapi ada kalanya dengan sentuhan, dengan ketemu, bahkan tiba-tiba ada bantuan dan yang lainnya, itu malah bisa jadi gitu. Jadi sangat-sangat relatif kalau masalah tentang biaya. Tapi yang pasti sebetulnya kalau memang ada siapapun yang ingin ikut dalam kontestasi pilkada, coba dan usahakan, tapi juga harus mengukur apakah iya memang kita disukai oleh masyarakat, itu kan penting parameter itu gitu. Jadi jangan sampai udah jelas hasil surveinya misalnya belum maksimal, biasa aja, tapi kita ikut terjun dan nggak jaminan juga. Misal kita punya uang banyak kita bisa menang, nggak jaminan juga. Jadi ini menarik nih, ada tips dari Airin Rahmidiani bagaimana menang pilkada, ngukur diri dulu dengan survei. Iya, salah satu indikatornya. Yang pasti survei, apakah kita punya popularitas dan elektabilitas. Tingkat kesukaan juga harus dilihat. Dilihat. Terus yang keduanya juga partai, karena kan secara sistem sekarang ini kan kita kalau pilkada bisa independen sebetulnya, bisa independen gitu kan, itu bisa independen dan pastikan dulu, karena enggak yang menang itu cuma satu gitu, dan kalah itu nggak enak. Saya kan pernah ngalamin kalah itu nggak enak. Iya, itu yang selalu saya sampaikan kalau ke teman-teman yang ada mau maju. Yang lainnya ya tips dari saya itu ngukur diri dulu, pastikan dulu parameternya, terus udah gitu pastikan memang masyarakat menyukai kita, masyarakat mau memilih kita gitu, karena kan memang sistemnya seperti ini, kita kan dipilih masyarakat dan untuk masyarakat. Sampai itu, kalau katakanlah survei, sampai ke popularitas pada angka berapa sebagai modal awal orang itu bisa run untuk ke pilkada? Kalau pengalamannya Mbak Airin? Saya pernah dari yang popularitas hanya 5%, 10%, saya naik bisa di akhir pilkada pasti akan sama ya. Apalagi kalau udah pasti nomor berapa calon yang ikut, itu akan terlihat, itu pasti akan di angka 90%. Relatif ya, tergantung. Yang penting tingkat kesukaan aja. Tingkat kesukaan. Pada punya nggak standar dari pengalaman Mbak Airin pada tingkat kesukaan berapa persen itu yang orang saya coba maju aja daripada kemudian nggak punya popularitas, nggak punya elektabilitas, nekat maju kan akhirnya hanya buang-buang uang itu sebetulnya. Berarti saya bisa jadi konsultan pilkada. Nggak, dari pengalaman empirik kan menjadi menarik gitu. Iya. Ini saya juga banyak belajar dari teman-teman konsultan. Mohon maaf ya, nanti saya bukan menyaingi mengenai pekerjaan konsultan, bukan ya, konsultan pilkada gitu. Cuma lebih kepada hal minimal di atas 50%. Minimal di atas 50%. Kesukaannya. Jadi misal walaupun popularitasnya baru sedikit, yang penting dia kesukaannya minimal 50%, rajin turun ke masyarakat, memperkenalkan diri sendiri, terus seperti diri kita sendiri ya, paling enak itu kan jadi diri kita sendiri, nggak pencitraan dan yang lainnya gitu kan. Terus nanti disurvei lagi, terus dilihat lagi dan ya pasti akan naik. Kalau pekerjaan kita benar, kita fokus terhadap apa yang mau kita raih, pasti secara pengalaman itu juga bisa naik untuk popularitas, kesukaan dan elektabilitas. Jadi yang paling penting justru faktor kesukaan ya. Penting. Kalau misalnya popularitas tinggi, kalau kesukaannya kecil kan susah naik pengalaman saya, elektabilitasnya pasti akan berat nantinya. Jadi yang lebih dominan adalah kesukaan ya. Iya, sama-sama lah kayaknya. Sama-sama ya? Iya, sama-sama. Wah, saya jadi buka konsultan pilkada. Jadi belajar dari Airin, siapapun yang akan maju di pilkada, dia harus belajar 2 kali memimpin Tangerang Selatan gitu loh. Iya, jadi nanti manajernya Mas Budiman ya, konsultan. Iya, ini kan ada popularitas, ada kemudian ada kesukaan dan kemudian elektabilitas. Tapi yang paling dominan di antara itu adalah kesukaan ya. Popularitas dan kesukaan dulu, karena itu akan otomatis menaikkan elektabilitas kita. Nah, untuk meningkatkan kesukaan gimana, Airin? Ya, apa yang disuka. Pertama jadi apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, sampaikan kepada masyarakat dan dilihat masyarakat itu maunya seperti apa. Jadi kalau pengalaman saya memimpin juga, kalau kita semua maunya kita, terus kita nggak dengerin suaranya masyarakat, nggak dengerin perasaannya masyarakat dan keinginan masyarakat, ya kita tidak mungkin bisa membuat kebijakan yang pas untuk kepentingan masyarakat. Nah, untuk mendengarkan suara rakyat, kita turun ke bawah, turun dan ke mendengarkan. mendengarkan.
mendengarkan apa yang mereka keluhkan, kita punya data, apalagi kalau saya udah jadi wali kota kan kita bisa dengan mudah kan minta data di dinas kita, yang lainnya, dari BPS atau yang lain, terus kita turun ke masyarakat, apa yang dimauin oleh masyarakat. Contoh pengalaman, saya ingat persis 2011 sebagai wali kota, terus udah gitu lagi rame-ramenya bagaimana wali kota membuat taman dan yang lainnya. Semua mendorong, ayo Bu Erin bikin taman di Tangsel. Saya bilang nggak bisa. Tangsel sebagai daerah baru, daerah yang baru dimekarkan usia 3 tahun, berbatasan dengan DKI Jakarta, bagian dari termuda di Provinsi Banten, dan tujuan dimekarkan adalah dalam rangka untuk meningkatkan daya saing, memperpendek jalur birokrasi dan pelayanan. Saya melihat betul bagaimana 70% jalan rusak. Maka fokus dengan terbatasnya anggaran, saya perbaiki jalan. Jalan lingkungan, jalan kota, komunikasi dengan provinsi, komunikasi dengan pusat. Saya selesaikan dulu infrastruktur dasar. Kalau kita mau populer, mungkin saja kita bikin kan suatu yang mercusuar yang hanya mungkin bisa dilihat. Tapi yang kita tahu di Tangsel ini kebutuhan yang paling mendasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Jadi di awal saya betul-betul fokus untuk menyelesaikan apa yang menjadi PR yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan. Jadi kita nggak ke bawah-bawah gitu. Yang penting yang kuncinya itu turun ke lapangan, pastikan apa yang kita lihat, kita dengar itu benar, bandingkan dengan data, maka kita bisa membuat kebijakan yang walaupun nggak sempurna, itu akan diterima oleh masyarakat. Mbak Irin, itu kan Mbak Irin kan 2 kali ya, 10 tahun di Tangerang Selatan ya. Pengalaman pertama kali di 2011 dan kemudian di 2016 yang kedua kali itu enak mana sih? Susah mana sih untuk incumbent maju lagi atau yang pertama kali masuk sebetulnya? Ya lebih enak jadi incumbent. Karena kalau incumbent itu kampanyenya 5 tahun. Oke. Iya kan? Karena kalau kita kerja itu kampanye sebetulnya untuk incumbent. Jadi selalu saya sampaikan ke teman-teman bahwa incumbent harusnya menang. Karena kalau kita kerja benar, masyarakat menilai kita nggak usah kampanye. Di 2016 kampanye sebagai calon, masyarakat akan menilai apa yang kita kerjakan. Jadi kalau ada incumbent yang kalah ya kebangetan sebenarnya. Harusnya ya, kalau menurut saya nggak tahu ya, saya nggak tahu juga ya, saya nggak tahu juga. Cuman kalau menurut saya sih, ya incumbent harusnya menang gitu, karena kita kampanye 5 tahun. Oke. Kampanye itu dalam arti kita bekerja benar ya, dan benar. kita menyentuh hati masyarakat, mendengarkan suara masyarakat, maka masyarakat akan mencintai kita, yang otomatis mereka pun juga akan berkeinginan agar kita bisa lanjut di kota tersebut untuk memimpin atau di kabupaten tersebut atau di provinsi tersebut. 10 tahun memimpin, pengalaman yang paling berat yang dihadapi oleh Mbak Irin apa? Yang pasti di awal saat saya dilantik 20 April 2011, saya bukan dari birokrasi, saya notaris, pekerjaan saya waktu itu, terus saya harus memimpin ribuan ASN dan juga tenaga kerja sukarela dan masyarakat di 1,4 juta penduduk, di mana waktu itu Tangsel sebagai daerah baru yang baru dimekarkan. Jadi waktu itu kantor pun juga kita masih belum punya infrastruktur, saya given pada saat itu dari kabupaten induk atau dari orang-orang yang datang ke Tangerang Selatan. Yang PR saya pertama itu bagaimana kita melakukan reformasi birokrasi ke dalam. Di satu sisi kita pun juga harus cepat memberikan pelayanan ke masyarakat. Ini yang menurut saya di awal yang tantangannya sangat besar. Tapi alhamdulillah dengan strategi yang saya lakukan, saya orangnya kan mendengar, tidak membaca, lebih mendengar. Saya biasanya manggil dinas, saya tanya, dengan pengalaman saya kampanye, pada saat itu saya tahu keinginan masyarakat seperti apa, sehingga pada saat kita membuat visi misi, ternyata pas, alhamdulillah sesuai dengan keinginan masyarakat. Saya dibatasi waktu 5 tahun sebagai kepala daerah. Tapi kalau ASN kan lebih dari kalau dia jadi kepala dinas 60 tahun, 58 tahun. Ini yang memang PR terberat, bagaimana harus mampu bisa menyelesaikan janji-janji dan harus selesai di waktu 5 tahun. Ini di awal yang menurut saya yang suatu hal yang kalau saya lihat lagi ke belakang, alhamdulillah banyak orang yang support dalam arti memberikan masukan dan saran, tetapi kembali kan karena kita kepalanya, pemimpinnya, maka keputusan itu ada di kita. Mbak Irin, ini banyak orang yang ingin tahu ya, sebetulnya mungkin ini lebih bagi Mbak Irin mungkin lebih private gitu ya. Tetapi bagi publik Mbak Irin ini bisa tabah ya, bisa tabah memimpin Tangsel sampai 10 tahun ya. Ketika kemudian tadi Mbak Kak Atut kemudian juga terkena kasus dan itu resepnya apa sebetulnya bisa tabah karena seperti itu? Yang pasti ya terbuka Mas Budiman ya. Karena saya sebetulnya kan niat maju pun juga ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat, di mana saya kalau masuk ke dalam sistem saya punya kewenangan yang tadi saya awal sampaikan, maka saya bisa membuat kebijakan. Dan tiba-tiba di tahun 2013 terjadi terhadap keluarga saya gitu kan. Ini sebuah pukulan besar, terus terang Mas Budiman, saya sempat ingin berhenti. Sempat ingin berhenti karena bagi saya maju pilkada, saya ikut kontestasi dan saya jadi wali kota bukan ini ujungnya.
saya sempat berdiskusi dan berdoa sama Allah karena pengalaman saya sempat rame di viral gara-gara Airin nangis. Dari situ saya nggak pernah nangis lagi depan media gitu kan. Tapi ya kita curhatnya ya sama siapa lagi kalau bukan sama Allah. Di situ saya meyakini bahwa ini ujian. Yang penting kita lulus ujiannya, dan saya meyakini pasti ada hikmahnya. Dan saya merasakan betul banyak keajaiban Allah terjadi dan banyak hal yang positif untuk diri kita. Dan saya merasakan pada saat itu sempat down, nggak mau jadi wali kota lagi, tapi support dari keluarga, support dari masyarakat yang mereka terus mendoakan saya. Jadi kalau sempat saya alihnya itu adalah saya banyak kunjungan ke masyarakat, saya banyak keliling ke masyarakat. Terus terang Mas Budiman, saya nggak pernah baca berita karena saya tahu persis bagaimana hati saya kalau saya baca berita. Daripada saya nggak fokus, ibaratnya baper gitu kan kalau anak sekarang bilang, mendingan saya fokus bekerja saja. Saya fokus bekerja, saya menyelesaikan akhir masa jabatan saya sampai 2016. Karena itu adalah pertanggungjawaban juga, nggak mungkin saya berhenti di tengah jalan. Ini juga sebuah amanah yang harus saya jalankan. Jadi doa saya selalu, yang saya sampaikan kepada Mas Budiman, Allah saya meyakini memberikan amanah apapun. Amanah sebagai wali kota, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak dari orang tua saya, pasti tepat. Jadi tinggal bagaimana kita mampu menjalankan amanah itu. Dan alhamdulillah saya bisa melalui itu semuanya dengan cara salah satunya saya kunjungan dan ketemu dengan masyarakat, menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat, dan saya meyakini itu adalah sebagai bagian dari ibadah. Ibadah yang saya meyakini mereka akan mendoakan. Dengan doa itulah yang membuat saya menjadi kuat sampai hari ini. Cobaan Mbak Airin bagi saya luar biasa ya. Setelah Ibu Atut ya terkena kasus, kemudian Mas Wawan suami Ibu Airin juga terkena kasus, itu kan cobaan yang betul-betul saya nggak membayangkan itu bisa terjadi, dan Mbak Airin bisa tabah sampai kemudian memimpin Tangsel sampai kemudian 2 periode itu, selain tadi kembali kepada masyarakat dan kemudian tidak membaca media, itu apalagi yang menguatkan Mbak Airin untuk menyelesaikan amanah sampai 10 tahun itu? Yang pasti anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Di samping masyarakat, di samping keluarga besar, ada 2 anak saya. Ada 2 anak saya yang pada saat saya mau ikut periode kedua pun juga, waktu itu kan saya yang penting saya selesai amanah 2016. Saya. Ya, waktu 2013 ke 2016, saya pas saya SMA berhenti, semua menyampaikan nggak boleh. Banyak support yang dukungan dan menyampaikan ini amanah masih diselesaikan Bu. Dan saya merasa bahwa ini ada bagian jalan dari ibadah. Yang saya meyakini kalau kita ibadah, kita bekerja untuk masyarakat, pertolongan itu pasti ada. Nah pada saat 2016 saya diminta maju lagi. Saya diminta untuk maju lagi 2016, saya sempat berpikir, apakah iya saya layak untuk ikut lagi dalam kontestasi pilkada? Apakah iya saya mampu untuk bisa melanjutkan? Dan pada saat itu saya berdiskusi dengan anak saya. Terus terang dengan anak saya tanya, Kakang kepada Givari Gevira anak-anak saya, ini masyarakat masih minta, partai masih minta untuk ibu maju dalam pilkada. Baiknya gimana ya Kang? Gitu kan saya nanya ke anak-anak saya. Simple dengan gaya mereka waktu itu masih SMA dan masih kecil. Nggak apa-apa Bu, maju aja. Teman-teman Kakang tinggalnya di Bintaro, mereka bilang ibu bagus kok, nggak apa-apa kok Bu. Itulah yang membuat saya, dia nggak pernah muji saya Mas Budiman. Ini anaknya kan cuek banget, anak laki saya ini. Anaknya cuek banget, tapi pada saat dia kalimat, nggak apa-apa Bu, maju aja. Teman-teman bilang teman-teman Kakang bilang, ibu bagus kok katanya. Bismillah aja Bu. Di situ saya membuat, ya udah Bismillah, saya niatkan kembali untuk ibadah, dan saya niatkan lagi bahwa 5 tahun belum selesai banyak hal yang, apalagi daerah baru sebagai daerah pemekaran, saya berusaha untuk bisa melanjutkan. Jadi di periode 2016-2021 membangun apa yang belum kita bangun, mengembangkan dan meningkatkan apa-apa saja yang sudah saya lakukan di 5 tahun pertama. Tapi kan hantaman kan begitu keras ya Mbak Airin ya. Artinya dinasti politik Bu Atut, kemudian suaminya kemudian tersangkut korupsi, itu kan pukulan yang luar biasa loh, dan akan menggerus elektabilitas dari seorang Airin. Tapi kemudian bisa terpilih lagi, itu gimana strategi dari Mbak Airin yang kemudian dari keterpurukan kemudian bisa bangkit lagi? Ya itu Mas Budiman, saya percaya bahwa amanah itu kan sebetulnya kekuasaan itu milik Allah. Itu hanya diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi pada saat di samping anak saya menyampaikan hal tersebut, saya tetap istikharah berdoa mana yang terbaik. Jadi apapun sekarang langkah hari ini maupun ke depan dan kemarin, saya meyakini jika Allah memberikan sesuatu di saat dan waktu yang tepat, maka itu akan lebih mudah. Jadi Mas Budiman bisa dibayangkan
pada saat saya pilkada pertama mungkin kan sempat ramai, saya kan diulang ya Mas Budiman ya waktu periode pertama. Dan pada saat periode 2016 hasilnya malah jauh lebih baik secara persentasenya dan jauh lebih mudah ternyata di 2016. Jadi saya meyakini apapun ya dalam pekerjaan kita, ikut kontestasi pilkada, kita apapun yang lainnya, kalau Allah ngasih di saat dan waktu yang tepat pasti akan mudah jalannya. Di situ dan niat kita, sekali lagi kembali lagi kita luruskan niat kita, maka hasilnya pasti akan lebih baik. Di situ pengalaman saya Mas Budiman ya, saya merasakan betul bagaimana bahwa kekuasaan itu hanya titipan kok, semuanya juga hanya titipan, semuanya itu diberikan dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Di situ Mas Budiman. Selain berpasrah bahwa ini adalah kekuasaan yang adalah milik Allah, apalagi ikhtiar yang kalau saya betul-betul saya nggak terbayangkan kalau itu terjadi pada saya dan Mbak Airin kuat sampai kemudian selesai itu apalagi resepnya sebetulnya? Ya kembali bahwa saya meyakini bahwa kita punya kewenangan maka kita bisa banyak membuat kebijakan-kebijakan yang untuk bermanfaat untuk orang banyak. Saya niatkan ibadah di situ Mas Budiman. Walaupun saya sebagai manusia, sebagai wali kota 10 tahun juga belum sempurna ya Mas Budiman. Tapi saya merasakan betul manakala kita masuk ke dalam sistem, kita memiliki kewenangan dan kita memiliki kebijakan dari kewenangan tersebut untuk kepentingan masyarakat, pasti hasilnya juga akan mudah gitu Mas Budiman. Yang selalu saya bilang, kita nggak usah kampanye banyak-banyak kok, kita tunjukkan, kita sampaikan kepada masyarakat dan mungkin masyarakat Tangsel merasakan apa yang kita lakukan selama 5 tahun, malah hasilnya jauh lebih baik dibandingkan waktu sebelum 2011. Ya. Nggak terpengaruh dengan labeling keluarganya korupsi, Bu Atut, Mas Wawan, itu gimana Mbak Airin menangkis quote unquote serangan dari berbagai media yang ada itu? Yang tahu kan diri kita, niatkan aja, kita niatnya mau apa sih gitu untuk ikut dalam pilkada lagi, kita niatnya ibadah, kita niatnya untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak, meninggalkan legasi yang baik. Masyarakat prinsipnya ada 3 Mas Budiman, ada yang suka sama kita, mau kita ngapa-ngapain aja, mau kita salah aja, mereka pasti akan bilang Airin benar. Masyarakat yang nggak suka sama kita, mau ngomong apapun, kita benar aja pasti salah. Dan masyarakat yang di tengah-tengah. Jadi ya udah nggak apa-apa, itu mah udah memang kodratnya manusia, ya sudah nggak apa-apa. Kita juga nggak boleh berdebat dan nggak boleh melain. Mereka juga punya hak seperti itu. Tapi tinggal bagaimana kita menjalankan amanah kita sebaik-baiknya. Di situ Mas Budiman. Dan kalau saya baca, gitu ya, dalam kasus kemudian kembali mohon maaf, tapi saya ingin betul-betul menggali ketabahan seorang Airin ya, ketika kemudian harta-harta dari Mas Wawan kemudian disita dan lain sebagainya, itu pada waktu itu Mbak Airin seperti apa melihat kenyataan seperti itu tuh? Ya semuanya juga titipan Mas Budiman. Saya kembalikan di situ. Itu semuanya titipan dari Allah. Apapun, mau anak, mau rezeki, jabatan, apapun titipan dari Allah. Hidup cuma sementara Mas Budiman. Kita pernah melihat bagaimana kita memakamkan orang hanya ukuran 2 kali 1. Tapi kalau Allah berkehendak, akhirnya kembali. Sekarang pun juga kan alhamdulillah semuanya kembali. Waktu itu saya hanya berdoa, ya Allah ini semua ujian darimu, ini semua cobaan darimu. Yang penting kami lulus ujiannya. Semuanya adalah titipan, yang terpenting kami bisa melalui, kita bisa merasakan kebahagiaan dunia dan insya Allah dengan agama saya meyakini bahwa ada akhirat nanti. Itu aja sih Mas Budiman yang selalu saya sampaikan dan saya keluhkan. Karena pengalaman kalau kita curhat sama orang, ya curhat gitu aja. Tapi kalau kita curhat sama Allah, sama Tuhan, pasti ada jawabannya. Dan itu dan ada pertolongannya. Curhat sama Allah dan juga menjadikan putra-putri Mbak Airin sebagai tempat untuk berkonsultasi. Iya, alhamdulillah. Dengan gayanya mereka. Dengan gaya mereka, gaya milenial, sebetulnya saya meyakini dalam setiap saya sholat tahajud saya, ya dalam setiap doa saya, ya Allah kenapa, ya Allah kenapa. Nah kenapa itu dijawabnya, pernah ada kejadian yang menarik, itu dijawab dengan anak saya dengan nyantai gitu. Itu yang dengan gaya dia sambil main gitar, kenapa sih Bu? Tenang aja tuh Bu, Ibu nggak bahagia, nanti kakaknya bahagiain Ibu. Jengcereng pergi aja gitu. Saya di situ, oh iya ya udah mungkin sekarang saya seperti ini dan tapi suatu saat insya Allah di depan ada kebahagiaan buat kami gitu. Jadi ke situ pernah saya mengalami itu dengan cantainya mereka main gitar kayak gitu. Saya jadi pertanyaan saya kenapa dijawab oh iya mungkin ini gitu. Jadi dan saya merasa bahwa manusia pasti dikasih ujian, nggak cuman saya aja, cuman nggak ketahuan dan juga
Ya sesuai dengan kadarnya ya, sesuai dengan kadarnya. Walaupun kita sih berdoanya jangan terus dikasih ujian kan Mas Budiman gitu. Iya sih di situ. Iya, tapi selama menjalankan peran sebagai wali kota masih juga kemudian menjenguk Mas Wawan di. Pasti, karena saya prinsipnya ingin amanah saya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Semua amanah apapun, sebagai wali kota, sebagai istri, sebagai anak dan sebagai ibu dari kedua anak saya. Alhamdulillah saya juga masih ada 2 orang tua yang utuh, itu pun juga di Bandung ya? Kemarin nemenin saya, jadi kalau saya ada di mana pasti ikut dengan saya. Dan saya alhamdulillah bersyukur mereka yang betul-betul ada selalu untuk saya dan anak-anak saya. Oke. Ya. Mbak Irin, kalau saya boleh tahu, siapa sih mentor politik dari Mbak Irin ini? Jalan aja ya kayaknya. Nggak tahu, saya juga bingung. Tapi yang pasti buat saya ya figur perempuan ya, karena saya perempuan Figur ya. perempuan. Terlepas dari pro kontra apapun, buat saya Bu Megawati itu hebat luar biasa. Seorang perempuan tangguh, memimpin ketua partai. Dan juga Bu Atut sebagai gubernur pertama dan Bu Mega juga kan presiden pertama di Indonesia. Jadi maksudnya yang penting kita bagaimana melihat kompetensi diri kita, bagaimana kita punya akses kita berperan dan bagaimana kita berkontribusi. Jadi kalau ditanya mentornya, ya jalan aja sih kalau saya. Cuman kalau dilihat perempuan hebat siapa ya menurut saya ya Bu Mega dan terlepas dari pro kontra Bu Mega dan Bu Atut menurut saya. Karena mereka menjadi gubernur pertama dan Bu Mega adalah presiden yang pertama. Dan hebatnya apapun ceritanya Bu Mega itu perempuan loh. Perempuan memimpin sebuah partai besar. Itu dan luar biasa. Pernah menjadi presiden. Iya, hebat menurut saya. Hebat. Ya. Luar biasa. Di politik ya. Iya, politik. Ya. Oke. Oke, jadi Mbak Irin, ini kan 10 tahun 2021 ya, meninggalkan wali kota Tangsel. Terus sekarang apa yang dikerjakan oleh Mbak Irin? Kembali lagi jadi notaris. Jadi notaris. Iya, jadi notaris karena itu masa depan gitu kan, masa depan yang kita juga seneng dan kita punya ilmunya dan itu bagian dari profesi kita gitu kan. Dia kembali ke notaris, aktif di partai, di Partai Golkar. KPPG sebagai Kesatuan Perempuan Partai Golkar, aktif di PMI karena saya merasa bahwa ini adalah sebuah ibadah yang menurut saya ya alhamdulillah saya bisa ketemu masyarakat Tangsel, kita bisa berbuat banyak di PMI Kota Tangerang Selatan dan banyak belajar organisasi yang sangat baik, organisasi internasional yang terafiliasi dengan organisasi internasional adalah PMI. Jadi pada saat kemarin saya meminta untuk menjadi, jadi ketua PMI itu saya minta. Ketua PMI Tangsel ya? Saya meminta untuk menjadi ketua PMI Tangerang Selatan. Di situ aja. Kapan sekolah lagi? Iya. Doain. Sekolah lagi? Iya. S3? Iya, cuman termasuk agak tidak sesuai target gitu. Ini malesnya dia sih dihilangin, maaf ya Prof. Tidak sesuai target. Jadi ngambil S3 hukum? Iya, S3 hukum. Di Unpad? Di Unpad, iya. Di Unpad. Kenapa milih sekolah lagi? Ada satu hal yang tertantang pada saat jadi saya itu kan sekolah S1 di Fakultas Hukum Unpar. Terus udah gitu saya ngambil notaris di Unpad. Udah gitu saya ngambil S2 magister hukum di MH di Unpad juga. Nah, saya sempat ditawari, udah langsung S3. Saya bilang nggak mau. Nanti saya punya pengalaman, maka saya pengen sekolah S3. Karena kan saya nggak berhenti tuh, terus saya sekolah gitu kan. Nah, pas kemarin pada saat saya lihat teman-teman saya yang satu angkatan baik di magister hukum, baik di notaris sudah pada sekolah S3, ada satu hal yang menurut saya, ini mumpung saya lagi udah mulai agak santai, saya pengen kuliah lagi gitu kan. Target saya sebetulnya pas selesai jadi wali kota, saya selesai S3-nya. Biar Mas Budiman ngasih bunga buat saya. Tapi terlambat kan? Karena COVID waktu itu. Jadi lagi semangat-semangatnya saya kuliah, terus tiba-tiba COVID. Nah, COVID ini kan, jadi itulah beneran Mas Budiman. Jadi kalau kita tuh kalau niat atau kita ucap itu doa. Jadi saya waktu pas 2016 saya janji terhadap diri saya sampai hari akhir saya menjadi wali kota saya harus kerja gitu kan. Nah, saya agak-agak menyimpang tuh. Tahun keempat kan target saya selesai tuh. Jadi saya berpikir pokoknya apalagi ini periode kedua nih. Udah tahun kelima pasti akan sibuk misalnya dinas atau misalnya ada orang pasti akan sibuk urusan pilkada lagi yang baru kan gitu. Makanya saya menargetkan RPJMD saya selesai 4 tahun. Alhamdulillah selesai 4 tahun. Nah, saya berpikir tahun kelima saya mau jalan-jalan nih tanda kutip karena saya udah selesai semua. Jadi mau sebagai ketua Apeksi saya mau keliling ke teman-teman di wali kota yang lain. Selama hampir 4 tahun saya jarang keluar kota pun juga pasti pulang pergi gitu kan. Saya belum pernah menikmati sebagai wali kota yang kunjungan kerja dan yang lainnya gitu kan. Sangat-sangat terbatas saya. Jadi maunya di akhir tahun itu saya seperti itu gitu kan. Karena PR saya udah selesai nih 4 tahun. Totalnya COVID, jadi akhirnya fokus, konsentrasi,
bekerja dengan suasana yang baru, tentunya dengan kita juga banyak hal yang belum pernah kita alami ya Mas Budiman ya gitu. Alhamdulillah kita bisa lalui semuanya dan akhirnya fokus dan terlewat tuh kuliahnya. Jadi akhirnya Kapan akan selesai? Doain secepatnya. Secepatnya akan selesai. Doain. Oke. Setelah di KPPG terus obsesi dari Mbak Erin akan tetap berkarir di politik atau gimana? Yang pasti kan saya udah jadi politik beneran ya, udah jadi politisi gitu kan. Dari saya dulu aktivis sosial, aktivis organisasi, masuk dunia politik. Apalagi sekarang saya aktif di partai, berarti saya udah jadi politisi beneran. Masih bercandanya sama teman-teman gitu kan, sama teman-teman. Jadi saya udah jadi politisi beneran. Ya, yang pasti kan namanya politisi ada punya mimpi, cita-cita dan harapan. Ya pastinya yang ya sekali lagi karena kan politisi itu kan kita masuk ke dalam sebuah sistem ya, Mas Budiman. Ya mau di eksekutif atau legislatif apapun di depan, karena saya sekarang di partai. Apalagi sekarang serentak ya 2024 ini, yang pasti selalu saya doanya yang terbaik menurut Allah di saat, waktu dan tempat yang tepat. Kalau menurut Airin yang terbaik apa? Belum tahu. Kalau sekarang 10 tahun karena 10 tahun jadi wali kota, rasanya pengen nyoba nih legislatif. Pengen nyoba legislatif. Kayaknya maksud saya tuh gini. Pengalaman saya 10 tahun di birokrasi, satu hal yang kita benahi di Indonesia ini adalah sistem. Sistem yang harus kita benahi adalah dengan undang-undang. Salah satu tugas pokok fungsi dari DPR atau legislatif adalah pembuatan undang-undang. Nah, saya merasakan betul ya bagaimana undang-undang di Indonesia ini belum sempurna. Jadi bagaimana saya masuk di Banleg nantinya untuk saya bisa meninggalkan legasi dengan membuat undang-undang. Ini mimpi saya. Kadang karena pengen sesuatu yang baru. Karena saya belum pernah jadi anggota dewan ya, Mas Budiman. Tapi pada saat tertentu kadang kita kangen juga gitu kan. Misalnya kita bisa punya kewenangan, kita bisa membuat kebijakan secara langsung. Mengalir aja Mas Budiman buat saya. Dengar-dengar katanya mau di running di Pilkada Jakarta. Kan salah satunya teman-teman Kompas yang nyampein yang jadi rame. Jadi gimana, serius itu? Atau gimana? Balik lagi sebagai konsultan pilkada kan saya gitu kan. Masuk kontestasi pilkada itu ada banyak parameter. Pertama, masyarakat suka nggak sih sama kita? Jangan cuma kepengen aja gitu kan. Padahal masyarakat nggak suka sama kita kan nggak akan mungkin kita dipilih kan. Satu itu. Terus yang keduanya juga kan ada partai yang harus mengusung kita. Jadi dan pilkada itu kan setelah pileg ya. Pilkada setelah pileg gitu. Jadi ya mengalir aja Mas. Artinya akan running di caleg dulu gitu? Kalau mudah-mudahan. Kalau lihat schedule-nya kan? Iya, kalau itu sih saya berkeinginan di situ, Kalau untuk pilkada mengalir aja Mas Budiman. Mengalir aja, tapi tertarik untuk Jakarta atau tertarik untuk Banten atau tertarik untuk Jawa Barat? Ya alhamdulillah banyak alternatif ya buat saya mah gitu kan. Alhamdulillah kembali lagi apapun yang terbaik menurut Allah, saya meyakini itu dimanapun. Tapi kalau passion dari Airin lebih kemana sebetulnya? Masih istikharah aja. Pokoknya urusan sekarang ini juga urusan sekarang saya fokus di partai, bagaimana untuk perempuan bisa memberi bisa berkontribusi, bisa berperan, dan bagaimana kita bisa meningkatkan potensi diri kita. Ini menarik juga nih, saya kan kemarin ini saya memimpin tidak pernah memberikan gender buat saya kan, semuanya sama. Pokoknya kita kerja profesional gitu kan, dimanapun dan gender ini kan perempuan laki-laki pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah sekarang saya memimpin perempuan yang aktif di dalam partai, ini suatu hal yang sangat menarik buat saya. Suatu hal yang menarik buat saya dan setelah itu makanya kenapa saya mau ikut di dalam pileg juga, karena kan di DPP itu di DPP Partai Golkar kan banyak anggota fraksi ya, dan saya melihat oh iya ternyata saya juga dimasuk di DPR ada banyak hal yang bisa saya lakukan, saya bisa menjadikan legacy. Nah, tapi kadang misalnya kalau ada masyarakat yang WA saya, "Mbak Irin tolong bantu ini, ada juga rasa kangen. Oh iya kalau jadi kepala daerah saya nggak cuma nge-forward aja ke orang yang punya kewenangan, saya bisa membuat kebijakan." Jadi di situ Mas Budiman. Doain aja yang terbaik menurut Allah. Betul, akan maju di Jakarta dengan Bang Sahroni. Pak Sahroni yang tahu, silahkan tanya Pak Sahroni. Ya Pak Sahroni ya. Oke, Mbak Irin, saya mau nanya nih, ini kan pengalaman di birokrasi yang cukup lama ya, 10 tahun. Menurut refleksi dari seorang Airin Rahmidiani, apa sih masalah yang paling akut yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia ini? Di birokrasi, di Indonesia, apapun masalahnya, menurut refleksi Mbak Airin. Sistem menurut saya. Sistem? Iya, jadi yang ya menurut saya sistem itu dimulai dari sebuah regulasi dan aturan. Itu juga penting. Mau kita bicara SDM, reformasi birokrasi, maka kan aturan yang harus dibuat dengan baik dan benar. Tidak hanya sesaat, tapi bagaimana berpikir ke depan. Terus misalnya dalam tata pemerintahan, kita kan sekarang ini otonomi kan ada di tingkat kabupaten kota, ada di provinsi, ada di pusat.
Ini juga harus menurut saya beberapa hal yang harus dibenahi. Nanti akan kembali ke persoalan kontestasi pilkadanya. Bagaimana sistem dalam undang-undang pilkada. Apakah iya misalnya bupati wali kota tetap dipilih, apakah gubernur harus dipilih juga, atau bagaimana, sedangkan gubernur misalnya sekarang ini adalah kepanjangan tangan dari pusat. Tapi ini kan banyak hal ya, karena urusannya kan aturan dan politik. Ini yang memang agak sulit untuk bisa diterjemahkan dalam sebuah sistem yang baik. Tapi ya kita mari belajar dari pengalaman kita, apa yang menjadi kurang, kita perbaiki untuk bisa lebih baik. Tapi tentu lebih baiknya tidak hanya stepping per 5 tahunan, tapi bagaimana 10 tahun ke depan dan 15 tahun. Dan ya kita sebagai generasi hari ini mudah-mudahan dikenang oleh generasi berikutnya adalah generasi yang baik, itu aja kan gitu ya Mas Budiman. Kalau itu akar masalah Indonesia adalah sistem. Kalau menurut Mbak Airin, negara mana sih yang menjadi negara yang kemudian diidealkan oleh Mbak Airin? Yang kira-kira Indonesia itu harusnya seperti itu bayangnya. Punya nggak imajinasi soal itu? Nggak bisa kita mengikuti misalnya, saya kan belajar hukum misalnya, hukum ini Anglo-Saxon atau Eropa kontinental. Tetapi ya sekarang ini udah nggak bisa lagi di situ kan. Jadi kita harus melihat bahwa kita kan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya paham kenapa Undang-Undang Otonomi Daerah itu dilahirkan, karena jangan semuanya di pusat. Apalagi kultur budaya masyarakatnya kan berbeda. Maka muncullah Undang-Undang Otonomi Daerah pada saat reformasi birokrasi. Tapi mari kita evaluasi. Otonomi daerah ini apakah sudah memang sesuai dengan keinginan masyarakat? Apakah sudah memang yang terbaik? Jadi kita juga jangan alergi gitu kalau misalnya kita bicara tentang otonomi daerah. Contoh hal kecil misalnya, urusan air. Urusan air itu kewenangan dari kabupaten kota. Padahal air itu kan mengalirnya, intake-nya atau sumbernya misalnya sungai. Contoh Tangerang Selatan. Tangerang Selatan punya PDAM sendiri, kabupaten punya PDAM sendiri, kota Tangerang punya PDAM sendiri. Airnya dari mana? Sungai Cisadane. Kenapa sih ini nggak diambil sama provinsi? Itu kan akan jauh lebih efektif, jauh lebih efisien. Sehingga akhirnya tinggal sekarang kan berbagi-bagi hasil aja. Bagaimana potensi PAD itu dibagi secara adil untuk kabupaten kota. Karena kan masyarakat yang dilayani adalah masyarakat yang sama. Kalau tadi ya, tokoh yang memang menjadi idola atau menjadi panutan tokoh politik, pemimpin bangsa di luar negeri maupun Indonesia, menurut Mbak Airin siapa? Kalau dari ketangguhan ya, ketangguhannya ya, dan orang yang pertama kali memimpin duduk di dalam sebuah politik ya, saya kembali sampaikan Bu Mega dan Bu Atut. Bu Mega dan Bu Atut. Iya. Di tengah Bu Atut adalah gubernur pertama yang dipilih masyarakat secara langsung. Suatu dinamika yang luar biasa kan untuk meyakinkan, apalagi kultur orang Banten itu kan pemimpin perempuan kan sebetulnya tidak diinginkan, tapi beliau berhasil. Terus ya Bu Mega dengan segala kelebihannya beliau mampu sampai dengan hari ini. Saya ngurusin KPPG organisasi perempuan politik aja kan, maksudnya suatu hal yang buat saya menarik ya, menarik ini kan dengan segala dinamikanya, apalagi beliau ya memimpin dan sampai hari ini. Luar biasa menurut saya. Luar biasa ya. Kalau di luar negeri? Saya nggak begitu mereferensi. Nggak ada bayangan. Mbak Airin, ini pertanyaan saya terakhir ya. Semacam kuis ya. Kuis dijawab secara lebih cepat oleh Mbak Airin gitu. Iya. Nilai skornya 1 sampai 100? Nilai skornya 1 sampai 10 aja. Iya. Karir atau keluarga? Keluarga. Politisi atau notaris? Dua-duanya. Boleh jawab, boleh dua-duanya boleh. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Legislatif atau eksekutif? Mana yang terbaik aja. Mana yang terbaik ya? Mana yang terbaik? Iya, mana yang terbaik. Kekayaan atau kejujuran? Kejujuran. Banten atau Jakarta? Yang terbaik. Tadi kan udah nanya. Di skip itu udah ditanya udah sama Jakarta. Mas Budiman ya. Oke. Iya. Keadilan atau kepastian? Kepastian akan menimbulkan keadilan. Jadi saya pilih kepastian dulu. Kepastian hukum. Iya. Kepastian hukum akan menimbulkan keadilan. Keadilan kan relatif ya menurut saya. Apa keadilan ya kayaknya ya? Saya bingung. Iya, itu pertanyaan yang mesti saya kaji lagi nih. Iya. Bandung atau Jakarta? Apanya nih? Ini mau pilkada gubernur Jawa Barat tapi pilkada gubernur DKI gitu kan Mas Budiman. Iya. Lebih mana, Bandung atau Jakarta? Semuanya menyenangkan buat saya. Semuanya menyenangkan. Ya, karena saya tinggal dan besar di Bandung dan saya juga membesarkan anak-anak saya kan Tangsel dekat dengan Jakarta dan Jakarta juga dekat dengan Tangsel. Kulturnya hampir sama. Iya.
Oke, thank you Sama-sama Mas Mbak Airin. Budiman. Semoga Sama-sama. segera selesai S3-nya. Amin, doanya ini doa Semoga dan selesai harapan saya dan 2022. impian-impiannya Amin. mudah-mudahan sukses lah untuk menggapai cita-citanya. Amin, Apakah amin. sebagai notaris atau sebagai politisi? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Demikian Iya. sahabat-sahabat semua percakapan saya, obrolan saya dengan Airin Rahmidiani. Silakan memberikan komentar, memberikan apapun terhadap respon dari seorang Airin Rahmidiani. Mbak Airin, makasih. Sama-sama Mas Thank you. Budiman, Makasih. sama-sama Yo, lahir makasih. batin, makasih.